Anggis jarang. Oh, jarang sekolah. Jadi emang susah sih untuk mencari nama di awal gitu. Gak ada 100% yang orang bakal suka gitu. Tertekan iya, pressure iya. Halo, selamat datang Anggis. Hai. Sudah mampir di eksklusif. Terima kasih banget. Terima kasih juga. Oke. Kita kali ini tidak bicara soal musik karena sudah banyak yang tahu lah gimana prestasi Anggis melalui ajang pencarian kemarin, kesuksesnya sampai sejauh ini. Tapi kita pengen tahu sisi lain dari seorang Anggis. Sebelum kita tahu nih ceritanya, nama lengkapnya Pande Putu Damai Anggis Devaki. Nah, ya, namanya panjang ya. Panjang banget. Boleh tahu nggak sih artinya apa sih? Kalau Pande itu kan marga di Bali gitu, jadi Pande. Jadi orang-orang di Bali itu selalu punya nama depannya masing-masing karena di Bali tuh kayak ada kasta-kastanya gitu. Tapi kalau Pande ya nggak ada kastanya, maksudnya sekadar Pande aja gitu. Kalau Putu itu anak pertama, bisa dipakai cewek cowok juga. Kadang ada Wayan juga gitu. Jadi Anggis dipanggil Putu. Pande Putu Damai itu ceritanya karena Anggis tuh lahir membawa kedamaian gitu. Jadi keluarga katanya jadi lebih bersatu yang kayak gitu-gitu. Jadi karena ada kelahiran Anggis jadi dinamain Damai, mereka berdamai gitu. Terus Anggis itu diambil dari nama keluarga Meranggi gitu. Jadi Anggi ditambah S jadi Anggis gitu. Kalau Devaki itu ibunya Dewa Krishna. Jadi orang Hindu tuh kan percaya dengan adanya Dewa Krishna gitu. Jadi Dewa Krishna itu punya ibu yang namanya Devaki gitu. Oh, oke. Jadi punya makna ya dari namanya sendiri, tapi populer dengan Anggis. Ya. Aja. Oke. Anggis, boleh cerita nggak sih ini kan belum banyak nih informasi tentang seorang Anggis dari sisi lain selain soal nyanyi gitu. Gimana sih kamu ketika lahir di Bali ya, di Pulau Bali, kemudian proses masa kecil kamu, sekolah, sampai ternyata kamu pernah sekolah di Singapura. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi aku sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA tuh di Bali gitu. Terus setelah Anggis lulus SMA, Anggis ke Singapura untuk berangkat kuliah. Itu pun karena emang niatan Anggis sendiri, karena emang pengen selain Anggis bisa nyanyi, Anggis juga pengen mendalami dunia bisnis gitu. Berarti jangan di Indonesia lagi ya, karena sekaligus nih untuk mengembangkan pendidikan. Kenapa harus Singapura yang dipilih? Karena selain Anggis suka negaranya, itu juga aman, dan Mama juga ngerasa kota Singapura negara Singapura itu aman untuk anak perempuan seperti Anggis gitu. Jadi gak ada pergaulan yang sangat bebas gitu. Jadi kota Singapura itu kayak negara pelajar yang emang khusus buat orang belajar doang di situ, dan itu juga aman dan emang negaranya safe aja sih gitu. Bicara soal pergaulan tadi, kalau waktu kamu di Bali otomatis masih tinggal sama orang tua kan gitu. Bagaimana orang tua kamu mengontrol pergaulan kamu, terutama ketika kamu sudah beranjak dewasa nih gitu, sebelum akhirnya mereka berani melepaskan kamu untuk hidup sendirian atau mulai merantau ke Singapura? Jadi prosesnya sangat panjang ya. Kalau dari mama papa sih nggak terlalu yang ngekang Anggis untuk gini-gini, tapi selalu merimain Anggis untuk kalau hal buruk jangan diikutin, kalau hal baik ada positif itu diikutin gitu. Jadi lebih ke Anggisnya sendiri sih yang istilahnya tahu yang mana harus Anggis ikutin, yang mana enggak gitu. Tapi mama papa tidak yang ngekang untuk kamu harus gini gitu. Lebih ke mengawasi dan lebih ke ngingetin dan berhati-hati kayak gitu sih. Merasa ada perasaan menjadi panutan nggak sih? Secara kamu sulung dari dua bersaudara kan, kemudian kamu juga bisa dibilang menjadi dengan nama kamu yang tadi penuh makna, ada harapan besar lah dari orang tua. Kamu merasa dalam proses pendewasaan kamu merasa ada tuntutan untuk menjadi seorang Anggis yang gimana gitu di mata mereka? Kalau mereka sih nggak terlalu yang harus ini gitu. Tapi mama papa itu tipe orang tua yang selalu suportif banget dengan apa yang anaknya suka gitu. Istilahnya dari kecil itu karena tahu Anggis suka nyanyi, jadi istilahnya dibikin studio lah di rumah kecil-kecilan kayak gitu sih. Jadi lebih ke bersyukur aja sih punya orang tua yang seperti itu, nggak ngekang, nggak kayak harus ngarahin Anggis pengennya
misalnya Anggis pengennya di A tapi papa mama ngarahnya B, itu kan jadi kita kayak terpaksa gitu kan. Enggak, tapi lebih ke mama dan papa ngedukung Anggis apa yang Anggis suka gitu sih. Kamu lebih dekat sama siapa sih? Mama atau sama papa? Dua-duanya. Karena mereka balance gitu. Oh, gitu. Kalau mungkin untuk cerita pun tentang percintaan atau apapun itu ya dua-duanya juga gitu. Karena sekalinya Anggis cerita, mama papa tuh ada gitu. Ada nggak hal sepele aja di rumah yang kadang-kadang keegoisan atau keras kepalanya Anggis nih keluar nih sampai mungkin bikin mama papanya agak sepaneng nih ngadepin anak satu ini. Itu sering sih ya. Hal apa tuh biasanya? Jadi saya mama tuh kayak selalu ngingetin gitu, hal-hal kecil lah ya, misalnya kayak jangan tidur malam-malam ya gitu. Kadang-kadang tuh kan ya anak mungkin kalau lagi capek ya biasa lah gitu. Walaupun ini nggak bener ya harus kayak gitu, tapi kadang-kadang cuma kayak iya kayak gitu-gitu doang gitu. Jadi kan kayak kadang-kadang kalau misalnya mood Anggis lagi jelek atau apa, iya kayak gitu, malas-malas gitu. Terus mama pasti kayak protes, kenapa sih kalau dikasih tahu kayak gini gitu. Tapi ada kalanya kayak, iya mama, yang kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal sekecil itu sih, kayak istilahnya Anggis keras kepala untuk kayak dikasih tahu kadang gitu. Susah dikasih tahu ya, iya. Moodnya lagi jelek gitu. Tergantung mood sebenarnya. Dan Anggis pun ngerasa gitu, kalau misalnya mood Anggis lagi baik-baik aja, Anggis pasti kayak mendengarkan gitu. Kalau misalnya mood Anggis lagi yang kayak, apalah mungkin Anggis pikirin apa, jadi kayak, iya lagi nggak pengen denger apa gitu ya. Tapi ya lama-lama setelah Anggis kayak misalnya nanggepin mama kayak gitu, terus Anggis nyadar, maksudnya kayak kok gitu ya tadi gitu. Tapi kalau kamu sendiri tertutup gak sih? Enggak, kalau Anggis enggak. Mama papa tahu. Semua tahu? Ya lebih Anggis kebalikannya, kalau Anggis tuh lebih terbuka, dia Anggis yang tertutup gitu. Kalau terbuka, bolehlah buka-bukaan. Pacar Anggis siapa sih? Kayaknya belum terkuak nih sampai hari ini. Ya ada, dia teman SMA Anggis. Berarti di Bali atau? Di Bali, tapi sekarang lagi dia kuliah di Australia. Oh, berarti LDR ya? Nah, gimana nih LDR? Yang satu sibuk kuliah, yang satu juga mulai sibuk dengan karirnya. Jadi kita tuh syukurnya saling mengerti dan gak yang ngekang-ngekang gitu. Jadi Anggis juga bersama dia, jadi dia nggak tertekan gitu. Jadi kita saling mengerti, kita punya kesibukan masing-masing. Tapi ada kalanya kalau misalnya kita udah free, kita pasti berkomunikasi kayak gitu. Misalnya saling ngerti aja sih, karena kayak LDR tuh susah ya sebenarnya. Tapi karena kita mungkin udah tahu satu sama lain, tahu harusnya gimana nge-treat each other gitu, jadi ya nggak ada masalah sih gitu. Berarti kenal sudah lama ya dari SMA? Sebenarnya kita tuh udah temenan dari kelas 1 SMP. Jadi dulu tuh Anggis SD kelas 6 itu di sekolah negeri. Jadi setelah Anggis lulus kelas 6, Anggis pindah ke sekolah yang internasional itu. Terus akhirnya ya temenan sama dia, kenal dia dari kelas 7 gitu. Jadi SMP sama SMA Anggis tuh sama sekolahnya gitu. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 12 itu ya temennya itu terus kan gitu. Jadi ya udah, jadi deketnya jadi kayak ya maksudnya in relationship-nya dari kelas 12 sih gitu. Dan dia bukan orang bule atau apa ya. Dia ya kayak di Bali juga. Ya. Ini kan dari dekat masa sekolah yang bisa dibilang tiap hari ketemu mukanya dia lagi. Sekarang tapi Anggis jarang. Oh, jarang sekolah dulu, karena dulu kan Anggis ikut The Voice Kids ya. Jadi dan Anggis pun gak satu kelas sama dia. Jadi beda kelas gitu. Dan kadang Anggis sekolah misalnya seminggu tuh bisa sekolah cuma 3 kali, 4 kali. Karena dulu Anggis suka nyanyi kan. Jadi kadang-kadang nyanyinya pagi-pagi gitu, jadi Anggis nggak sekolah gitu. Jadi nggak sesering itu sih sekolah. Anggis gitu. Ini menarik ya, Anggis ternyata sering nggak sekolah gitu. Jarang sih, untuk mungkin kelas 11, 12 itu lumayan jarang sih. Maksudnya nggak seintens itu sekolah gitu. Itu mendapat izin dari orang tua juga atau sekolah itu seperti apa bisa mengantongi untuk tidak sekolah? Karena sekolahnya tuh lumayan santai ya, jadi kepala sekolahnya pun tahu Anggis ikut The Voice Kids. Jadi mereka tuh sesuportif itu gitu. Jadi mereka lebih ke proud gitu, ada muridnya yang ikut ajang kompetisi gitu. Jadi lebih mendukung, sekolah pun mendukung, teman-teman pun ngedukung gitu. Tapi dengan kamu jarang masuk sekolah, pasti ada konsekuensi yang harus kamu terima kan? Ketinggalan pelajaran kayak gitu-gitu. Kamu menyiasatinya seperti apa? Kalau mungkin sekolah Anggis lebih ke bukan yang ketat atau apa. Jadi sekolah Anggis itu sistemnya yang kayak yang luar negeri. Yang kalau kamu ketinggalan ya udah belajar sendiri aja gitu. Jadi ya Anggis kecapnya lihat
lihat temen kayak udah sampai mana sih, tapi ya walaupun sering ketinggalan tugas juga sih, kayak ada tugas kita kayak nggak buat gitu kayak gitu, tapi apa ya, masa-masa SMA tuh lebih ke nikmatin sih, tau kan, kayak main kayak masa-masa bandelnya iya, sekolah, bukan bandel ya. sih, lebih ke menikmati aja sama teman-teman kayak gitu. Oke. Nih dunia karir kamu oke lah dapat lampu hijau gitu loh, tapi ternyata mungkin belum banyak orang yang tahu kalau di usia kamu yang masih 20 tahun ya. Ternyata kamu juga mulai bisnis ya, sudah terjun ke dunia bisnis sejak tahun 2021 gitu. Awal mula kenapa kamu menjadi terjun ke dunia bisnis gimana sih? Karena Anggis kan suka, ya cewek-cewek pasti suka skincare kayak gitu-gitu kan, kayak makeup gitu. Jadi Anggis sudah punya pikiran itu tuh dari SMA, maksudnya kayak pengen deh suatu hari nanti kayak punya brand sendiri yang skincare, makeup gitu, punya produk sendiri gitu. Menurut Anggis skincare itu kan maksudnya cewek-cewek pasti mungkin nggak pakai ya. Jadi itu mungkin is a long term untuk nanti bisa di future gitu, di masa depan gitu. Jadi nggak akan ada habisnya lah istilahnya. Jadi pintu pertama kamu ketika akhirnya kamu membuka bisnis ini itu dari mana? Kemudian kamu bagaimana proses mengembangkannya itu? Kamu berarti ketika kamu di Bali atau sudah di Singapura? Bali. Jadi prosesnya udah lama banget dari 2020. Jadi Anggis udah plan, terus cari brand namanya, terus bikin logo, terus kita masukin ke Haki namanya bisnis. Habis itu Anggis hubungi Maklon kayak pabrik gitu. Jadi ya Anggis Maklon produk di pabrik yang di Jakarta gitu. Jadi Anggis diskusi, dan emang Anggis sendiri yang diskusi untuk kayak maunya produknya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Terus emang di produk-produk pertama Anggis yang desain sendiri dari emang HP Anggis sendiri. Iya. Anggis, tapi kalau sudah merambah dunia bisnis berarti sudah paling nggak dalam waktu setahun ini jatuh bangunnya untuk ya bisnis ada untung ada rugi kan gitu. Kamu sejauh apa menikmati itu? Apakah sudah pernah yang sampai aduh penjualan kan mungkin ada tekniknya ya, bagaimana itu kamu gimana? Lebih ke karena kita ini kan masih brand baru ya gitu, jadi emang susah sih untuk mencari nama di awal gitu. Jadi Anggis lebih ke yang nikmatin prosesnya walaupun ya misalnya tidak seekspektasi yang kita harapkan gitu. Anggis, kalau tadi ngedengar cerita kamu ya dari masa sekolah sampai akhirnya kamu sekolah ke Singapura, terus kamu juga bisnis, sekarang juga karir gitu. Sepertinya mulus, mungkin orang akan melihatnya enak banget nih jadi Anggis, ya ampun gitu. Tapi ada nggak sih satu titik atau suatu hal yang Anggis di sini berjuang banget dan ternyata nggak banyak orang tahu gitu loh, atau yang titik balik yang membuat Anggis pernah down, sedown itu kemudian bangkit lagi, itu apa sih? Kalau untuk dari diri Anggis sendiri, maksudnya Anggis juga ngerasa kayak Anggis yang dulu tuh emang udah punya one step ahead beda dari yang sebelumnya gitu. Karena kadang selama Anggis proses pendewasaan, dan mungkin sekarang tuh belum terlalu dewasa, tapi Anggis ngerasa udah sangat better dari sebelumnya gitu. Ya kita harus kuat-kuatan mental, dan emang ini adalah prosesnya menuju kayak the real start tuh seperti apa, the real industri musik dan entertainment tuh seperti apa gitu. Dan Anggis juga sangat berterima kasih banget sih sama Idol. Di situ Anggis belajar banyak banget gitu. Jadi kayak di Idol itu emang terasa berat, tapi Anggis yakin ini tuh emang pelajaran buat kita, untuk kayak persiapan buat kita untuk setelah kita dilepas sama Idol, istilahnya kita dilepas di hutan belantara gitu. Jadi kita udah punya senjata untuk mempersiapkannya. Oh gini, aku udah siap kok gitu. Jadi Anggis, kalau bicara soal karir, terutama kamu nyanyi ya gitu. Oke lah, kita bisa percaya dengan bekal kamu seperti itu gitu. Tapi ini masuk dunia entertain, akan mungkin kamu mungkin mengembangkan untuk bidang-bidang entertain lainnya gitu. Dan satu hal yang kamu gak boleh lupa, ada fans, ada haters. Mental kamu menghadapi mereka itu seperti apa, dan kadang-kadang haters itu kan sadis ya gitu. Suka ngungkit-ngungkit masa lalu kamu yang dia dadain, nyinggung-nyinggung orang-orang terdekat kamu, katakanlah keluarga gitu. Kamu sudah siap dengan hal itu? Sudah siap sih, maksudnya siap nggak siap ya pasti harus siap gitu. Karena kan kayak dari masuk Idol aja udah ada yang nge-hate, yang komen-komen yang nggak menyakiti hati gitu. Ya walaupun jujur aja sih Anggis di Idol tuh mentalnya kena banget sih. Kayak nangis terus di Idol karena cepet ngedown. Misalnya abis performance kemarin, kita kalau dapat HP kita kan langsung nih baca-bacain komenan netizen gitu. Kamu selalu baca komen netizen? Dulu bandel, sangat bandel Anggis untuk
membuka komenan, walaupun Anggis tahu tuh bakalan nggak ada 100% yang orang bakal suka gitu. Karena Anggis tuh orangnya overthink, jadi satu aja Anggis lihat komenan netizen yang mungkin nggak suka sama Anggis, langsung ngedown gitu, apalagi yang banyak gitu ya. Jadi kayak Anggis lihat, terus akhirnya Anggis ngedown sendiri, salah sendiri kenapa Anggis lihat gitu. Jadi istilahnya kayak nggak pede, nggak percaya diri jadinya kayak gitu-gitu. Terus sampai saat di titik Anggis ngerasa kayak awalnya Anggis bilang nggak boleh ngeluh di situ, karena ini kan emang impian kamu, emang ini prosesnya, perjalanannya. Kayak Anggis ngerasa kayak nggak boleh ngeluh, capek, nggak boleh, ini nikmatin aja gitu. Kayak sepatah hati itu, nggak tahu kenapa, karena mungkin mentalnya udah enek gitu loh, kayak yang ada dari internal, ada dari di luar yang kayak haters yang kayak orang yang nggak suka sama kita, terus ada yang internal yang mungkin orang nggak tahu yang gimana bla 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 bla. Jadi tertekan iya, pressure iya, tapi Anggis belajar sih dari situ gitu. Tapi kamu juga siap nggak dengan masuk dunia entertain? Nggak akan jauh-jauh nih yang namanya gosip. Kalau someday ternyata kamu digosipkan dengan si A, si B, PR-nya kan bukan cuma kamu menghadapi gosip itu, tapi dengan pacar kamu yang LDR. Seperti apa nih? Ya syukurnya kalau misalnya yang pacar itu, Anggis kan sering collab juga sama cowok-cowok, dia nggak ada masalah, karena dia tahu gitu loh, Anggis ya nggak akan kayak gitu. Dan maksudnya kita sudah ngobrolin itu juga tanpa kita harus yang kayak mencuriga-curiga gitu, karena kita tuh saling dukung aja gitu dan saling menjaga aja gitu. Terus untuk siap ya pasti harus siap, karena kan ini pilihan Anggis untuk berada di dunia entertainment kan, jadi mau nggak mau ya harus siap. Anggis, terakhir nih, kamu muncul di dunia hiburan dengan prestasi, teman-teman kamu juga mungkin banyak gitu. Cuman kita nggak bisa pungkiri sekarang kita itu cenderung lebih banyak ketika seseorang disebut artis dengan akan naik namanya dengan hal-hal yang pansos lah, kontroversi lah. Kamu menanggapi seperti itu seperti apa sih? Ya sebenarnya pilihannya masing-masing sih. Kalau orang nyaman dengan akan hal itu ya nggak apa-apa gitu kan, itu mereka. Tapi kalau misalnya Anggis lebih ke lebih ke pengen ke karya aja sih. Pengen dikenal lewat karya, pengen dikenal lewat lagu gitu. Untuk yang tentang pansus itu Anggis nggak terlalu mikirin itu. Jadi kalau emang Tuhan nyuruh kayak gitu kan gak ada yang tahu gitu, jadi kayak lebih ke ngalir aja. Tapi kalau dari diri Anggis sendiri itu saya emang pengen dikenal lewat karyanya, lagu-lagunya. Anggis tuh pengen banget lagu-lagu Anggis tuh dikenal sama masyarakat, kayak misalnya kalau kita bisa kasih contoh kayak lagu-lagunya Mahal ini kayak gitu-gitu, dan Anggis bisa nyanyi-nyanyi di kota-kota, lebih asik yang kayak gitu sih. Artinya kamu nggak merasa tersaingi dengan mereka yang pansos, mungkin lebih banyak dikenal, lebih banyak terima job gitu, kamu nggak? Enggak sih, karena kan semuanya pasti punya jalannya masing-masing ya gitu. Jadi kalau mereka yang kayak gitu ya itu jalannya mereka gitu. Jadi kita juga punya jalannya kita sendiri dengan cara kita sendiri gitu. Jadi it's okay. Anggis hanya menikmati proses dari semua yang sudah dijalani gitu. Yang penting kita udah yakin dan berusaha, dan Anggis yakin kayak selama kita masih berusaha, kita niat dan emang tujuan kita di sini pasti dimudahkan sih sama Tuhan nanti. Oke, terima kasih Anggis. Akhirnya tahu nih sisi lain dari orang Anggis. Thank you sudah datang di eksklusif kali ini.